Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal mu'minunal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin wal muslimah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga malam hari ini. Di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang beraktivitas di sekitaran lingkungan masjid kita, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita dengan dikuatkannya langkah kaki kita, dengan dilembutkannya hati kita, sekaligus dikuatkan iman kita untuk hadir kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan salat maghrib yang telah kita tunaikan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak bisa kita temui pahalanya di saat nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, kepada teladan kita, kepada sosok yang sangat kita cintai dan kita muliakan, dan tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak di akhirat bisa dijumpakan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tak terlupa kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang saleh senantiasa istiqomah mengikuti langkah beliau sampai nanti hari kiamat. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dan merampungkan satu pembahasan yang ditulis oleh seorang ulama bernama Syekh Abdul Latif bin Abdullah Al-Jibrini dalam kitabnya yang berjudul Al-Khatimah. Kita akan mengupas apa yang beliau tulis. Jika panjenengan memiliki kitabnya atau bisa di-download di HP, bisa dibuka di halaman 68 sampai halaman 73. Hanya satu pembahasan yang beliau tuliskan di dalam kitab tersebut berkaitan tentang min asbabi husnil khotimah, tips agar nanti kita bisa diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Di pertemuan yang lalu barangkali kita sudah memberikan mukadimah tips-tips yang beliau tuliskan. Mudah-mudahan di malam hari ini bisa kita tuntaskan penjelasan beliau sehingga nanti di pertemuan berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan dengan tema berikutnya. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa perlu kita membahas materi berkaitan tentang husnul khotimah? Karena kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya kita keseluruhannya tanpa terkecuali nanti pasti akan tiba waktunya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik saya ataupun panjenengan itu nanti pasti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai wafat kita ini hanya sekedar wafat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebisa mungkin kita upayakan
agar nanti ketika sudah tiba waktunya kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ketika kita nanti diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan yang baik, atau dalam bahasa yang populer, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Karena apa? Karena kalau orang ini diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah nanti akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan kemudahan. Di antaranya nanti, Masya Allah, ketika sudah diwafatkan dan dikuburkan, akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya ataupun di alam barzahnya. Bahkan yang paling menarik nanti, di akhirat kan nanti akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala prosesnya, sehingga nanti dimudahkan memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika beliau menulis tips berkaitan tentang husnul khotimah, maka pembahasan selanjutnya oleh beliau di sana diterangkan tentang min samari husnil khotimah, buah manis yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba manakala dia diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Dan insya Allah ketika nanti kita merampungkan pembahasan berkaitan tentang husnul khotimah, maka alangkah baiknya kita sertakan satu pembahasan kebalikannya. Karena biasanya ketika seseorang ini fokus membahas tentang husnul khotimah, biasanya terlena dari pembahasan yang berkaitan tentang su'ul khotimah. Insya Allah nanti akan kita lengkapi di pembahasan berikutnya. Kenapa kok ada orang yang terjerumus ketika wafat, dia wafatnya tidak dalam keadaan husnul khotimah, tetapi wafat dalam keadaan sebaliknya, wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Kira-kira penyebabnya itu apa? Insya Allah para ulama sudah memberikan jawaban kepada kita. Sehingga kalau kita ilmui, mudah-mudahan kita nanti terjauh dari wafat dalam keadaan su'ul khotimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada saya dan panjenengan ketika nanti sudah tiba waktunya kita kembali kepada Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kali kita singgung bahwasanya husnul khotimah adalah anugerah yang terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Kado terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan diberikan kecuali kepada hamba yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus harus kita tanamkan dalam diri kita, siapapun kita selagi wujudnya masih manusia, belum ada jaminan sama sekali ketika nanti kita wafat, diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karenanya harus benar-benar kita rencanakan, harus benar-benar kita upayakan supaya nanti ketika tiba waktunya kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan sangat siap sekali, dan mudah-mudahan wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Sekali lagi, husnul khotimah adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kecuali kepada hamba-hamba Allah yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dalam sabdanya beliau mewasiatkan kepada kita, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu." Faqila lahu kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, yuwaffiqhu li'amalin shalih qabla al-mauti summa yakbithu alaihi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ista'malahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperkerjakannya. Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hamba tersebut untuk mengerjakan sebuah amal. Faqila lahu kaifa yasta'milu ya Rasulullah? Para sahabat lantas bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membikin seorang hamba ini beramal atau memperkerjakan seorang hamba?" Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuwaffiqhu li'amalin shalih qabla al-mauti summa yakbithu alaihi." Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hamba tersebut untuk senang mengerjakan amal soleh, terutama di akhir-akhir hayatnya. Dan di saat dia sedang mengerjakan amal soleh, maka di saat itulah nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus dari hadis ini kita akan menemukan definisi daripada husnul khotimah. Itu sejatinya adalah tatkala nanti kita di akhir hayat, kita sedang mengerjakan amal soleh,
dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang paling akhir itu adalah yang paling menentukan. Nabi kita Muhammad SAW senantiasa mewanti-wanti kepada kita, innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya amal kebaikan kita nanti yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di akhir hayat kita. Kita sedang mengerjakan apa dan di saat itu kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali kita saksikan ada orang yang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita sebagai bentuk ayat-ayat kauniyah. Tidak kurang contohnya, Pak. Panjenengan silakan buka di YouTube, nggih. Contoh orang yang diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Maka kita temukan ada orang ketika meninggal dalam keadaan sedang mengerjakan sholat, sedang sujudnya, diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sedang mengikuti pengajian seperti ini, diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang cinta dengan Al-Quran, maka di saat sedang baca Al-Quran, diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Di saat yang bersamaan, kadang-kadang kita juga diperlihatkan ada orang yang mohon maaf ketika sedang mabuk, kemudian diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ketika sedang nyanyi, joget-joget, diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Sedang mengerjakan, mohon maaf, mungkin sedang berzina, diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sudah sangat banyak sekali. Padahal di akhir hayat itulah yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kajian kita ini sekaligus nanti mudah-mudahan menjadi bimbingan kita agar kelak di akhir hayat kita nanti mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan kita sedang mengerjakan amal soleh dan di saat itu nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu barangkali sudah kita kupas pembahasan ini tapi belum menyeluruh. Barangkali mungkin baru sebatas tips yang pertama ataupun yang kedua saya lupa. Insya Allah di pertemuan ini mudah-mudahan bisa kita rampungkan sehingga nanti mohon maaf kita bisa berusaha mengamalkan. Oleh beliau di dalam kitab ini tidak banyak yang beliau tulis, hanya sekitar ada 4 tips saja. Tetapi Masya Allah 4 tips ini kalau benar-benar kita laksanakan, kalau benar-benar kita upayakan, insya Allah mudah-mudahan di akhir hayat kita nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kado terindah kepada kita, wafat kita nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tips yang pertama, beliau membicarakan sifatnya masih umum. Tips yang kedua semakin mengerucut, tips yang ketiga semakin mengerucut lagi, dan tips yang keempat semakin penulis mengajak kepada kita, Masya Allah, ayo kita temukan satu amalan unggulan yang amalan ini bisa kita jadikan sebagai amalan nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Nanti insya Allah kita ajak diri saya dan panjenengan kita coba mencari, Pak. Kita coba muhasabah. Kira-kira saya ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam bidang apa? Dan seharusnya panjenengan harus menemukan, terlebih kalau mohon maaf usia panjenengan ini sudah di atas 40 tahun, apalagi kalau usianya lebih 60 tahun, Pak. Ini sebisa mungkin harus benar-benar dicari. Saya ini diberikan Allah keunggulan amalan apa? Kalau tidak kita mencoba setidaknya membidangi satu amalan yang amalan tersebut kita jaga betul, kita istiqomahi, mudah-mudahan dari jalur amal soleh ini nanti kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sudah sangat banyak sekali. Insya Allah nanti akan kita utarakan contoh-contoh di antara mereka yang sudah diwafatkan Allah dari jalur amal soleh yang mereka pilih. Bapak Ibu, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi. Tips yang pertama yang beliau tuliskan di dalam kitab ini adalah taqwallahi fis sirri wal alan wal tamassuk bima jaa bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tips yang pertama sifatnya itu masih global. Beliau mengajak kepada kita untuk benar-benar menjaga ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap momentum dan di setiap keadaan, baik di saat kita sendirian, di tengah khalayak ramai. Nanti kita jelaskan takwa itu seperti apa dan proses kita meningkatkan takwa itu seperti apa, sedangkan kaitannya dengan husnul khotimah itu juga seperti apa. Menariknya, ketika beliau mengungkapkan tips yang pertama ini, kemudian disandingkan dengan kalimat wal tamassuk bima jaa bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
kita diminta untuk mohon maaf Pak, memiliki kebiasaan di setiap hari kita ini berusaha mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga barangkali untuk lebih jelasnya, ketika menerjemahkan kalimat wal tamasuk bima ja'a bi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berusaha untuk islamisasi amalan harian kita. Dan jangan pernah meremehkan sunnah sekecil apapun. Dimulai panjenengan, mohon maaf, mulai hal-hal yang kecil saja. Mau tidur harus mengerjakan seperti apa. Doa-doa yang diajarkan Nabi itu seperti apa. Nanti panjenengan bangun tidur, itu juga berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian panjenengan mau persiapan ke masjid, ke kamar mandi terlebih dahulu Pak. Ke kamar mandi juga dibiasakan meniru dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk kamar mandi, dibiasakan untuk masuk kaki kiri terlebih dahulu, kemudian berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga nanti keluar kamar mandi, ada doanya, langkah kakinya, kaki kanan terlebih dahulu, kemudian berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Ketika nanti panjenengan persiapan, kan harus pakai baju Pak. Kira-kira ada yang biasakan ketika memakai baju berdoa Pak? Nah, jangan pernah meremehkan, Masya Allah. Orang kalau sudah terbiasa di sini mengamalkan sunnah Nabi, setidaknya mengawali dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, insya Allah kualitas hidupnya itu akan terkontrol dengan sangat baik sekali. Pakai baju ada doanya, nanti melepas baju juga ada. Panjenengan kemudian sisiran sambil berkaca, bercermin, itu juga ada doanya dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nanti kita ke masjid juga ada doanya. Ketika masuk ke masjid, jangan hanya sekedar masuk, tetapi juga diajarkan doanya. Nanti keluar masjid dan sebagainya. Jadi Masya Allah, orang yang membiasakan mengerjakan amalan sunnah-sunnah seperti ini, peluangnya sangat besar nanti ketika akan wafat, diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Nanti ketika kita membicarakan tentang kenapa ada orang yang terjerumus wafat dalam keadaan su'ul khotimah, ternyata para ulama memberikan di antara poinnya, itu adalah orang yang terbiasa meremehkan sunnah. Jadi kalau kita tidak mampu mengerjakan sunnah Pak, sebisa mungkin jangan meremehkan, apalagi kemudian sampai menghina. Kita coba kemukakan lebih awal sebelum nanti membahas tentang kenapa ada orang diwafatkan Allah dalam keadaan su'ul khotimah. Kira-kira sebabnya itu apa saja? Di antaranya ternyata ada orang yang terbiasa meremehkan sunnah, bahkan sampai pada menghina sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah nyata, di mana ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran Pak. Panjenengan kira-kira tahu ada salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi, yakni wujudnya siwak. Pernah melihat di siwak? Siwak ini kalau misalkan ada sunnah yang diajarkan Nabi, bentuknya itu siwak Pak. Bukan sikat gigi tapi siwak. Ini termasuk bagian daripada sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau mampu mengerjakan, dikerjakan. Kalau tidak, ditinggalkan, tidak masalah. Tetapi jangan sampai kepada menghina sunnah tersebut. Karena ini kejadian nyata. Ada orang yang diwafatkan Allah dalam keadaan su'ul khotimah gara-gara menghina sunnah siwak dari Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita berani menghina, sejatinya kita bukan menghina siwak tersebut, tetapi kita menghina kepada sosok yang membawakan dan mengajarkan produk tersebut, yakni Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada perdebatan Pak, seorang anak dengan bapaknya. Anak ini Masya Allah mengamalkan sunnah Nabi, senantiasa bersiwak. Mau sholat, kemudian sedang mau menunaikan sholat, membiasakan siwak. Sehingga mohon maaf, bapaknya ini jengkel dengan sunnah siwak tersebut. Apa benar ini sunnah Nabi Muhammad SAW? Orang percaya ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai tingkat penghinaan luar biasa Pak. Siwaknya ini mungkin diambil, kemudian sampai digores-goreskan ke tanah. Ini toh sunnah Nabi Muhammad SAW katanya itu. Kemudian sampai pada titik ekstrimnya, naudzubillah, bapak ini gak sempat taubat. Kemudian siwaknya ini mohon maaf dimasukkan ke dalam duburnya Pak. Ke dalam duburnya, kemudian sampai mengatakan ini toh katanya siwak, kemudian sunnah dari Nabi Muhammad SAW.
Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberikan balasan kepada bapak tersebut. Bapak tersebut kemudian terjangkit penyakit yang sangat kronis sekali, Pak. Dari tubuhnya ini keluar beberapa belatung, nggak bisa disembuhkan oleh dokter. Dan dari dalam kondisi tersebut, bapak ini tidak sempat tobat, kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafat dalam keadaan hina, belum sempat bertobat, menghina sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti di antara poin yang dijelaskan oleh para ulama, kenapa ada orang terjatuh dalam keadaan su'ul khotimah, di antaranya nanti ada pembahasan berkaitan tentang menghina sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya di tips yang pertama ini beliau memberikan arahan kepada kita taqwallahi fis sirri wal alan wal tamassuk bima jaa bi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo dijaga betul takwa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan diiringi dengan membiasakan mengamalkan sunnah selama setiap harian kita. Bangun tidur, kemudian nanti tidur kembali, dibiasakan untuk mengamalkan sunnah. Kelihatannya sepele, tetapi Masya Allah, panjenengan coba dibiasakan. Orang kalau sudah membiasakan seperti ini nanti, kehidupannya pasti akan terkontrol. Kemarin saya terlewat, tidak berdoa seperti ini, dan lain sebagainya. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika berbicara tentang takwa dan diminta untuk meningkatkan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sejatinya arahnya adalah mengajak kepada kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh kita. Nanti panjenengan kalau membaca ayat-ayat takwa di dalam Al-Quran, apapun bentuk tulisannya, apapun bentuk penjelasannya, ada kalimat takwa, ada kalimat ittaku, ada kalimat tatakun, ada kalimat muttaqin. Itu nanti muaranya mengerucut kepada kita untuk meningkatkan amal soleh. Yang amal soleh ini terbagi menjadi dua hal. Dua hal tersebut adalah amal soleh yang berkaitan tentang hablum minallah dan amal soleh yang berkaitan tentang hablum minan nas. Berarti Masya Allah, kalau kita berusaha ingin meningkatkan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mau tidak mau kita diminta untuk meningkatkan amal soleh kita. Di antara contoh amal soleh yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita, paling tidak panjenengan bisa membaca di surah Al-Baqarah di ayat kedua sampai ayat kelima. Sekaligus kita temukan ini kalimat takwa pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kalimat takwa pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran. Setelahnya Allah Subhanahu Wa Taala merinci amal soleh seperti apa yang harus kalian tingkatkan supaya nanti takwa kalian ini dijaga Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan baik, dalam keadaan stabil sampai nanti kita diwafatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata di sana Allah sebutkan ada 3 amalan unggulan. Yang pertama, amalan berkaitan tentang urusan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ternyata amalan pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan di dalam Al-Quran supaya takwa kita ini dijaga Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi yang terbaik, kita diminta untuk benar-benar menjaga kondisi sholat kita. Nanti kita jelaskan kaitannya dengan husnul khotimah itu seperti apa. Pertama urusan sholat. Yang kedua berkaitan tentang urusan sedekah. Dan yang ketiga berkaitan tentang interaksi kita dengan Al-Quran. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira kaitannya seperti apa? Meningkatkan takwa dalam bidang urusan sholat. Masya Allah, panjenengan kalau bisa untuk urusan sholat ini Pak, diperbaiki betul kualitasnya, bahkan ditambahkan kuantitasnya. Ketika kita sedang berproses dan kemudian di tengah jalan kita diwafatkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah peluangnya pun sangat besar sekali diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Contoh mudahnya untuk urusan sholat. Kadang-kadang ada orang menganggap sholat ini yang penting bisa ditunaikan. Maka kadang-kadang dikerjakannya itu sendirian di rumah. Padahal kalau sudah tahu ilmunya, sebisa mungkin jangan dikerjakan di rumah. Apalagi ini laki-laki. Sebisa mungkin
diperbarui kualitasnya. Yang biasanya dikerjakan di rumah, ayo berjamaah ke masjid. Ini berarti arahnya sudah lebih baik. Kalau di rumah dikerjakan hanya mendapatkan 1 pahala, kalau dikerjakan di masjid bahkan sampai kepada 27 tingkatan daripada dikerjakan di rumah. Pahalanya lebih besar. Kemudian kalau biasanya ke masjid tapi sering kali telat, Pak. Ya memang berjamaah ke masjid tapi seringnya mungkin masbuk. Imam sudah assalamualaikum terakhir sudah merampungi, kemudian baru datang ke masjid. Maka diperbaiki lagi. Sebisa mungkin datang lebih awal, jangan sampai terlambat. Nah, kalau sudah tidak terlambat lagi, imam sudah Allahu Akbar, panjenengan sudah di barisan belakang. Masya Allah, ini kualitasnya jauh lebih meningkat dan lebih baik. Dan kalau sudah baik, coba dijaga betul, datang lebih awal setidaknya selama 40 hari. Kenapa 40 hari? Karena Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan di dalam hadis, man shalla lillah arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratal ulama al imam kutibalahu bara'atani, bara'atu minan nifaq wa bara'atu minan nar. Barang siapa yang mampu menjaga sholat fardunya tepat waktu, berjamaah ke masjid, tidak hanya sekedar berjamaah tetapi yudriku takbiratul ulama al imam, menjumpai takbiratul ikhram pertama bersama imam. Imam sudah siap, Allahu Akbar, panjenengan sudah ada di belakang. Selama berapa hari? 40 hari hitungannya. Nabi kita mengajarkannya. Akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kado terindah dengan 2 hal. Dijauhkan dari sifat kemunafikan dan dijauhkan dari dahsyatnya siksa api neraka. Kenapa hitungannya 40, Ustaz? Masya Allah. Kalau 40 hari ini kita berhasil, Pak, insya Allah 40 hari berikutnya pasti akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti kita temukan kenapa para sahabat itu sangat perhatian sekali terhadap urusan sholatnya. Bahkan sekelas sahabat Umar bin Khattab, yang kita ketahui ada sejarah yang sangat viral dahulu kala. Sekelas sahabat Umar bin Khattab itu sampai menghibahkan kebun kurmanya yang sangat luas untuk dihibahkan kepada kaum muslimin. Karena apa? Dalam kisah tersebut sahabat Umar bin Khattab sedang meninjau kurmanya, kemudian sampai menjadikan beliau ini telat sholat berjamaah, Pak. Bukan telat sampai masbuk terakhir, tapi telat tidak mengikuti takbiratul ikhram pertama bersama imam. Menjadikan lalai sibuk dengan kurmanya. Maka saat itu juga langsung kebun kurma ini melalaikan saya dari sholat berjamaah tepat waktu, maka saya hibahkan untuk kaum muslimin. Maka Masya Allah kita jumpai para sahabat dalam menjaga kualitas sholatnya itu luar biasa. Ada kaitannya dengan husnul khotimah. Kalau orang ini sudah membiasakan proses dengan baiknya, di tengah jalan kemudian diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, peluangnya sangat besar diwafatkan dalam keadaan baik, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sedangkan di ayat Al-Qur'an tersebut, ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita kalimat sholat itu disebutkan dalam bentuk al-jam'u ghairul mahdud, jamak yang tidak terbatas. Seakan-akan Allah mengajarkan kepada kita, hai kalian hamba-hamba beriman, umatnya Nabi Muhammad SAW, jika takwa kalian ini mau diangkat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik, jangan hanya kalian ini puas ataupun fokus dengan sholat fardunya saja, tetapi ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah yang diajarkan oleh Nabi kalian tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita diminta untuk menjaga sholat fardu kita, demikian juga ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita temukan banyak sekali sholat sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya kalau kita mampu jangan pernah ditinggalkan dan dilewatkan, Pak. Sholat sunnah apa? Yang benar-benar dianjurkan Nabi, yakni sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib kita. Jumlahnya ada berapa? Ada 12 versi yang dibawakan oleh Ummu Habibah dan ada 10 versi yang dibawakan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Silakan dikerjakan yang mampu yang mana? Man shalla lillah isna asrata rakaatan fi yaumin wa lailatin. Barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat, arba'u rakaatin qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib,
2 rakaat setelah Isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Pahalanya apa? Tidak main-main. Bunyalahu bihinna baitan fil jannah. Nanti akan dibangunkan Allah Subhanahu wa taala rumah yang sangat megah di jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini nanti kita akan mendapatkan penjelasan, jangan pernah meremehkan status sholat sunnah. Karena sholat sunnah ini Masya Allah kelihatannya sepele. Tetapi kalau pahalanya bisa kita dapatkan, itu jauh melebihi keindahan dunia dan seisinya. Sering kami sampaikan satu kisah nyata. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama beberapa orang sahabat. Di antaranya ada sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Hadisnya sahih. Marra Rasulullah SAW di kubrin. Ketika itu Rasulullah melewati salah satu kuburan. Lantas Rasulullah berhenti sejenak dan menanyakan kepada sahabat Abu Hurairah dan sahabat yang lainnya yang ikut jalan-jalan pada saat itu. Ya Abu Hurairah, ini kuburan siapa? Maka dijawab oleh sahabat Abu Hurairah, Fulan bin Fulan ya Rasulullah. Rasulullah tidak tahu ini kuburannya siapa, tetapi sahabat Abu Hurairah tahu. Fulan bin Fulan ya Rasulullah. Akhirnya beliau berhenti sejenak, memberikan satu wejangan kepada para sahabat yang kumpul, yang ikut jalan-jalan, sambil menunjukkan jarinya ke arah yang sudah dikuburkan tadi, kuburan tadi. Beliau bersabda, wahai para sahabatku, ketahuilah, rok'atani khafifatani mimma tahkiruna wa tanfiruna yaziduhuma hadza fi amalihi ahabba ilaihi min baqiyati dunyakum. Wahai para sahabatku, ketahuilah, 2 rakaat khafifatani yang ringan, mimma tahkiruna yang terkadang kalian sepelekan, watan filuna dan yang kadang-kadang kalian menganggapnya oh ini cuma sholat sunnah. Yaziduhu mahadza fi amalihi, di mana pahala daripada 2 rakaat sunnah tadi dikerjakan oleh hamba ini dan diterima Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih diharapkan pahalanya daripada dunia seisinya yang masih ada ini. Karena setelah itu Rasulullah menghasung kepada para sahabat, as-sholatu khairun mawdu'in faman istata'a ayyastaksira falyuksir. Salat itu termasuk bentuk ritual terbaik yang bisa kita suguhkan kepada pencipta kita, Allah Azza wa Jalla. Jika mampu dikerjakan dalam jumlah banyak, silakan dikerjakan. Jadi seakan-akan Rasulullah mengajak kepada kita untuk diperhatikan juga berkaitan dengan urusan sholat sunnah. Faedahnya diantaranya nanti, mohon maaf, ketika nanti kita meninggal dan yang pertama kali amalan dihisab itu adalah urusan sholat, Pak. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Yang pertama kali akan dihisab adalah sholat kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghisab sholat kita melalui para malaikat, dilihat sholat fardunya barangkali mungkin nilainya tidak bagus, maka tidak lantas divonis hamba ini kemudian jelek amalan yang lain, tetapi diminta untuk lihatlah kepada sholat tatawu'nya ataupun sholat sunnahnya. Yang sholat sunnah ini nanti bisa menambahkan, mengatrol daripada nilai daripada sholat fardu kita. Maka kalau sholat kita menjadi baik, insya Allah amalan-amalan kita yang lain pun akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat itu adalah ibadah penentu yang akan mengatrol terhadap amalan-amalan yang lainnya. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, ini termasuk di antara amalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an supaya takwa kita ini benar-benar dijaga Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang dianjurkan adalah kita memperhatikan terhadap urusan sholat kita. Yang kedua, kita diminta untuk memperhatikan urusan sedekah kita. Dan yang ketiga, diminta untuk perhatian betul terhadap interaksi kita terhadap Al-Qur'an ataupun kitab suci kita. Ini yang pertama. Beliau menyarankan kepada kita taqwallahi fisirri wal alan wal tamasuk bima jaa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Intinya kita diminta untuk meningkatkan amal saleh kita apapun bentuknya, baik itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun interaksi sosial kita. Kita baik kepada teman kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, tetangga kita dan sebagainya. Itu pun bagian daripada cara kita agar nanti diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang pertama, ada 4 tips, saya tambahkan sedikit, minta waktunya. Yang kedua, kemudian lebih mengerucut. Sebisa mungkin kita memiliki amalan unggulan.
Amalan unggulan beliau ini yang kedua disarankan adalah panjenengan kalau bisa memiliki kebiasaan senang berzikir. Maka kalimat di sana adalah al-mudawamatu ala dzikrillah. Faman dawama an dzikrillah wa khatama jami'a a'malihi bi la ilaha illallah dakhalal jannah. Milikilah kebiasaan senang berzikir, Mak. Jadi lisan kita ini sebisa mungkin dibiasakan untuk senang berzikir. Kalimat thayyibah apapun bentuknya, entah astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar dan lain sebagainya. Kenapa kita diminta untuk senantiasa membiasakan lisan kita ini agar senantiasa berzikir? Karena nanti hikmahnya di akhir hayat kita nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melunakkan lisan kita bisa mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat kita. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika kita sedang sakaratul maut. Kalau kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah ada jaminan dari Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadisnya beliau bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun orangnya yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, nanti berpeluang besar dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Jika berpeluang besar dimasukkan jannah, maka insya Allah wafatnya pun wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan jangan pernah meremehkan. Ustadz kok gampang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya, sekarang kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan sadar. Nanti ketika kita sedang proses sakaratul maut, semua yang ada di tubuh kita itu seakan-akan dibikin Allah Subhanahu wa taala kaku sekali, Pak. Tidak ada yang bisa mengucapkan, bahkan ada disebutkan para ulama, ada beberapa orang itu sampai menyesali luar biasa. Enggak sempat berwasiat, pengen bertemu keluarganya, pengen ketemu anaknya, pengen menyampaikan, tapi tidak mampu. Apalagi mengucapkan kalimat-kalimat kalimat-kalimat thayyibah, diantaranya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalau itu tidak dibiasakan ketika dia dalam kondisi masih sehat sebelum akhir hayatnya. Dan itu nanti termasuk hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba membiasakan mengucapkan kalimat zikir, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kado terindahnya, dimudahkan lisan ini, dilunakkan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat terakhir di kehidupan dunia ini dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau nanti ada proses talqin nih, kalau panjenengan mungkin melihat saudaranya, melihat kerabatnya, orang tuanya, orang tercintanya sedang proses sakaratul maut, Pak. Di antara yang disunahkan Nabi kita Muhammad SAW adalah kita diminta untuk mentalkin. Dan cara mentalkinnya itu kalau bisa dengan cara yang lembut, jangan dengan cara yang kasar dan tergesa-gesa. Diminta saja ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau sudah mampu mengucapkan, panjenengan berhenti saja, Pak. Jangan kemudian minta, ayo diulang lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kalau sudah mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mudah-mudahan itu kalimat yang terakhir. Jika nanti kemudian dia meracau atau mengikut dengan ucapan-ucapan yang lainnya, maka diminta lagi, baru ditalkin kembali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan kalimat-kalimat yang lembut. Karena yang dituliskan beliau di tips yang kedua, kita diminta untuk membiasakan mengucapkan zikir apapun bentuknya, supaya nanti di akhir hayat kita nanti lisan kita ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai pertanda diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Sudah masuk waktu isya nggih? Sampun. Mungkin kita cukupkan sekian. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya berarti kita masih membahas tips yang kedua. Saya ingin supaya menguatkan kita, Pak, mengapa kita ini diminta untuk banyak berzikir? Karena Masya Allah, zikir yang kita ucapkan kelihatannya remeh, kalimat subhanallah, kelihatannya remeh kalimat astagfirullah, kelihatannya remeh kalimat la ilaha illallah, kelihatannya remeh kalimat-kalimat thayyibah. Nanti insya Allah kita sampaikan keutamaannya seperti apa. Beberapa kitab yang ditulis para ulama diantaranya Fadhailul A'mal yang menceritakan tentang keutamaan-keutamaan zikir tersebut adalah diberikan Allah Subhanahu wa taala
dengan keistimewaan dan keistimewaan. Supaya apa? Kita senang berprosesnya. Lisan kita ini dibiasakan untuk senantiasa berzikir, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kalimat-kalimat thayyibah. Harapannya itu nanti terakhir di akhir hayat kita nanti, mudah-mudahan saya dan panjenengan lisan kita ini dilunakan Allah Subhanahu wa taala, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayat kita sebagai wujud kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.